Nabi cinta kepada Aisyah, istrinya. Cinta luar biasa. Terus datang orang ngaku cinta kepada Rasulullah, benci sebenci-bencinya sama Sayyidah Aisyah. Bingung kita, nggak bisa, ini nggak nyambung. Akal menolak, ini bertolak belakang. Cinta dengan benci nggak bisa nyambung. Dia cinta Nabi, ngakunya cinta Nabi, dan dia tahu Nabi sangat mencintai Aisyah. Terus dia benci sama Aisyah. Ada apa denganmu? Padahal Aisyah nggak punya masalah apapun untuk dibenci. Iya kan? Ada apa? Berarti cintamu kepada Rasulullah punya masalah. Nabi cinta kepada istri-istrinya yang lain, terus kita benci kepada mereka. Nggak masuk akal. Akal menolak itu. Paham? Demikian halnya keluarga Rasulullah SAW. Orang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, terus benci kepada keluarganya tanpa ada sebab yang jelas. Ada bertolak belakang dengan cintanya kepada Rasulullah SAW. Apakah dia nggak sadar anak keturunannya Rasulullah adalah darah dagingnya Nabi Muhammad SAW? Kalau saya bilang tadi di sini ada rambutnya Rasulullah, kita semua berebutan. Betul, rambutnya Rasulullah, bagian dari tubuhnya Rasulullah, anak keturunannya adalah darah dagingnya Nabi Muhammad SAW yang patut kita cintai karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Faham? Jelas. Jadi bertolak belakang. Kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi, dia benci sama sahabat. Bertolak belakang dengan cinta. Tatkala seseorang mengaku cinta kepada Rasulullah, terus dia benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, bertolak belakang. Jadi nggak bisa dipisahkan cinta kepada Nabi dengan cinta kepada sahabat, dengan cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Jelas gak kira-kira? Inilah dasar daripada cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Baik. Kalau kita udah tahu itu, jadi secara akal dan secara manusiawi, ya, cinta seperti ini. Cinta akan membuat seseorang mencintai segala apa yang punya hubungan erat dengan sang kekasih. Itu secara akal dan manusiawi seperti itu. Apalagi ditambah perintah dalam Al-Quran untuk cinta kepada sahabat, perintah dalam Al-Quran untuk cinta kepada keluarga. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakan ya Muhammad kepada umatmu sekalian, aku tidak meminta ganjaran dari kalian atas dakwahku kepada kalian, mengajak kalian kepada Allah. Aku nggak minta ganjaran kecuali satu. Allah perintahkan Nabi bilang begitu kepada umatnya. Apa itu satu ganjaran? Illal mawaddata fil gurbah. Al mawaddah, kasih sayang kepada al gurbah, keluargaku, kerabatku. Ya, kerabat, apalagi anak keturunan, lain lagi, lebih dalam lagi. Jelas. Perintah dari Allah, dari Allah sebagaimana di dalam Al-Quran. Ya. Baik. Dari sini kita tahu yang namanya mencintai keluarga Rasulullah SAW, ya, adalah bagian dari akal sehat. Itu satu. Sebab seperti saya bilang tadi, akal menolak ketika kita mengaku cinta kepada Nabi, terus kita membenci apa yang punya kaitan, yang punya hubungan dengan Rasulullah. Akal menolak itu. Artinya cinta kepada Rasulullah adalah bentuk akal sehat, satu. Dan cinta kepada Rasulullah adalah bagian daripada agama Allah. Kenapa? Sebab Allah yang memerintahkan di dalam Al-Quran. Jelas.
terlepas daripada si keluarga Nabi itu. Bagaimana bentuknya tuh lain lagi urusan. Tapi kepada kita, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, kita diwajibkan cinta kepada mereka, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok di sini Allah perintahkan kita untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad? Saya kasih tahu, itu keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak keturunannya atau keluarganya, jadi keluarga Nabi Muhammad pesanan mereka atau bukan? Hah? Bukan. Berarti juga kalau kita mau bilang enak banget dia keluarganya Nabi, bukan enak banget, bukan pesanan mereka. Yang jadikan mereka keluarganya Nabi bukan mereka, bukan pesan dari mereka, ya, dan bukan rekomendasi juga dari Rasulullah kepada Allah. Enggak ada yang pesan, tapi itulah Allah yang atur. Allah yang atur demikian. Seperti apa tahu? Seperti Allah, ya, perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam pesan nama Allah? Kagak. Tapi inilah memang Allah menciptakan makhluknya dan memberikan kemuliaan kepada makhluknya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Tanpa pesan dari siapapun, tapi anugerah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu ada hikmah Allah yang Maha mengetahui. Nah, kita wajib cinta kepada mereka. Karena apa? Karena tadi saya bilang, cinta kepada keluarga Rasulullah atau segala yang memiliki hubungan dengan Rasulullah yang kita cintai adalah bagian dari akal sehat dan bagian dari syariatnya Allah. Jelas, bagian dari syariat Allah. Selesai. Jadi kalau kita udah tahu itu, juga harus saya sampaikan, ya, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad bagian dari agama, sehingga kita wajib mencintai keluarga Rasulullah sebagaimana kita wajib mencintai sahabat Rasulullah, sebagaimana kita juga wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah bagian daripada tali Allah yang paling kuat, tali keimanan kepada Allah. Taib. Kalau kita udah tahu itu, juga di sini ada aturan yang harus kita perhatikan. Apa itu? Keluarga Rasulullah yang kita wajib cintai, mereka bukan nabi. Mereka bukan nabi. Mereka juga bukan malaikat yang gak bikin dosa. Mereka manusia yang sama seperti kita. Manusia. Hanya saja mereka diberikan kemuliaan oleh Allah. Apa kemuliaan tersebut? Nisbah kepada Rasulullah, bernasab kepada nabi. Itu. Tapi mereka manusia layaknya kita, yang punya kekurangan, punya salah, ada kealpaan dan lain sebagainya. Manusia, dia bukan malaikat. Hanya saja mereka dipilih oleh Allah untuk dimuliakan dengan nisbah mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Dia hanya seorang manusia yang kebetulan dimuliakan oleh Allah sebagai nabi. Iya kan? Di saat yang sama, untuk hikmah yang Allah Maha mengetahuinya, Nabi Adam melakukan kemaksiatan sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Dia memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hikmah dibalik itu yang panjang lebar, tapi artinya dia manusia. Ini saya kasih sebagai contoh aja. Artinya kemuliaan yang Allah berikan
kepada keluarga Nabi Muhammad, yaitu kemuliaan yang berupa nisbah mereka, nasab mereka kepada Rasulullah, tidak menjadikan mereka, ya, tidak membuat sisi manusiawi mereka menjadi sisi malaikat. Enggak. Jelas. Mereka manusia, bikin kesalahan, bikin maksiat. Jelas. Lantas kita bagaimana menyikapinya? Saya kasih tahu di sini, cinta kepada mereka tetap apapun keadaan mereka, hukumnya wajib. Sebab cinta kita kepada mereka, keluarga Nabi, bukan karena kesolehan mereka. Ingat, bukan karena kesolehan mereka. Itu kesolehan urusan lain. Tapi cinta kita kepada mereka karena mereka punya satu hal. Apa itu? Nisbah, bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah perintahkan kita untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad yang bernasab kepada Rasulullah. Jelas. Jadi kecintaan kita kepada mereka karena itu. Dia mau amal perbuatannya bagus atau enggak, itu urusan lain, belakangan itu. Tapi cinta, kenapa kita wajib cinta kepada keluarga Nabi? Karena mereka bernasab kepada Rasulullah. Dan Allah perintahkan kita, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil gurbah." Allah perintahkan kita untuk mencintai keluarga dan kerabat Nabi Muhammad SAW. Karena alasan itu. Jelas. Baik.